Setelah itu ini masuk ke baik, putus tadi koneksinya. Oke, kita masuk ke chapter 6 buku Robin Smith. Saya tunjukkan saja. Intinya pengaruh konsentrasi. Konsentrasi, temperatur, tekanan, dan equilibrium.
Oke. Saya buka langsung dari lib aja. Yang chapter 6 ini terkait dengan reaksi yang reversible atau reaction equilibrium. Reversible maksudnya dia bisa mengarah ke produk, bisa juga mengarah ke kiri ya. Kalau kita di SMA itu dulu kita menggunakan prinsip Le Chatelier gitu ya. Ketika suhunya naik, ini dia akan geser ke kanan atau ke kiri. Ketika tekanannya naik, gimana geser kanan atau kiri. Ketika konsentrasinya berubah, gimana dia geser kanan atau kiri gitu. Tetap sampai sekarang juga tetap dipakai prinsip Le Chatelier. Nah, untuk reaksi yang reversible seperti ini itu berbeda sebenarnya dengan irreversible. Kalau irreversible ini menggantungkan atau perhitungan mol yang terbentuk ya itu tergantung dari nilai konversinya, dari konversi. Nah, namun untuk yang reaksi reversible ini tergantung dari kondisi operasi, tergantung dari pressure dan temperaturnya gitu. Sehingga kalau reaksi ini diberikan pressure dan temperatur sekian ya dia akan menghitung dengan sendirinya berapakah konversinya, konversi maksimum yang dapat dicapai gitu. Nah, reversible reaction, campuran reaktan yang tertentu yang diberikan pada pressure dan temperatur tertentu juga ada maksimum conversion yang tidak dapat dilampaui. Dan itu independen terhadap desain reaktornya, mau pakai reaktor apa saja, ya ketika campuran tertentu dikasih pressure dan temperatur tertentu, ya dia akan mencapai konversi tertentu juga. Nah, itu namanya konversi pada saat kesetimbangan tersebut. Nah, tentunya karena reaksi reversibel seperti ini tergantung pada pressure dan temperatur dan juga komposisi reaktannya ini, tentunya konversinya akan berubah-ubah gitu ya. Ya berubah-ubah tentunya tergantung dari pressure, temperatur maupun komposisinya. Sehingga yang bagian B ini dikatakan bahwa konversi kesetimbangannya itu dapat diubah ya dengan perubahan konsentrasi dari reaktan, pressure, dan juga temperatur. Nah, bagaimana cara memperoleh konversi kesetimbangan ya untuk reaksi reversible gitu. Kalau yang irreversible tadi kan sama seperti di sebelumnya ya di chapter 5 tadi kalau konversi itu ya berapa reaktan yang bereaksi dibagi dengan reaktan yang tidak bereaksi. Nah, kalau di sini ini tergantung dari energi Gibbs-nya. Nah, ini lebih masuk ke tinjauan termo, namun dia reaksi, nah dia delta G-nya sama dengan 0 ya. Kalau reversible itu sama dengan 0, diturunkan bla bla bla. Ini penurunannya bisa kalian urut sendiri. Nah, pada akhirnya ketika delta G-nya mencapai 0, ya sudah, itulah konversi kesetimbangan itu ya. Konversi kesetimbangannya. Ini juga cukup banyak rumus-rumus termo. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Konsepnya adalah ini misalkan B plus C menjadi S plus T. Rumus energi Gibbs kan seperti ini, S dikali S Gibbs T, kemudian dikurangi dengan yang sisi reaktan. Jadi sisi produk, yang di sini sisi reaktan. Udah dijumlah, bagaimana caranya supaya dia membentuk atau menghasilkan 0. Nah, di sini ujung akhirnya ada di istilah ini yang kita dulu mengenalnya sebagai KP atau KC gitu ya di SMA dulu. Serta kesetimbangan. Dia mewakili aktivitas kesetimbangan untuk sistem tersebut ya, untuk sistem tertentu pada standar
condition. Dan tentunya pada temperatur yang konstan juga. Jadinya seperti ini. Kenapa sih dulu kita kan pakai RT len KP gitu, dulu len KP, len KC. Jadi hasilnya ada bedanya kenapa KP dan KC. Jadi kalau KP, P itu pressure. Jadi dia perbandingan pressure-nya si produk dibagi dengan pressure-nya si reaktan. Tapi dengan ada pangkatnya. Pangkat P, pangkat C, pangkat D, pangkat T. Intinya pressure-nya produk bagi dengan pressure-nya reaktan. Itu kalau KP. Kalau KC bagaimana? KC ya, C itu concentration. Intinya ya konsentrasinya produk bagi dengan konsentrasinya reaktan. Gitu. Tapi mengikuti kaidah ini. Konsentrasi S pangkat S dikali konsentrasi T pangkat T kali konsentrasi apa lagi? Di sini produknya apa lagi? Dibagi dengan reaktan. Nah, kenapa di sini kok A gitu? Kenapa kok nggak KP? Kenapa kok nggak KC? Karena KP dan KC itu adalah muncul dari konsep aktivitas. Di sini kan activity, aktivitas. Jadi ketika masih ingat di termo dulu koefisien aktivitas sama koefisien fugasitas gitu lah. Yang di situ dimaksud adalah aktivitas. Nah, ini umum ya, umum. Jadi sebenarnya asal usulnya adalah aktivitas produk per aktivitas reaktan. Jadi KA gitu. Namun pada kondisi tertentu, misalkan ini untuk sistem yang gas, ya, gas homogen. Nanti kita lihat akan terjadi perubahan, akan terjadi proses penyederhanaan dari yang awalnya Ka menjadi Kp. Kita lihat bagaimana. Nah, Ka itu gini, bla 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 bla, sama sini. Ingat ini di termo. F fugasitas sama dengan koefisien fugasitas dikali dengan tekanannya. Terus diturut terusnya. Nih. Fugasitas ini dimasukin ke sini masing-masing. Ini masukin ke sini. Bla 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 sehingga ketemu tinggal kayak gini. Ini pi ya, bacanya pi. Ini koefisien fugasitas. Kalau yang P partial pressure dari masing komponen. Nah, ini asal mulanya dari sini. Fugasitas masukin, dirangkum jadi seperti ini. Nah, sehingga muncullah K sama dengan yang bagian ini, itu adalah K pi. Nah, saya agak lupa bacanya pi atau psi ya biasanya. Pi kan ya. Ini Kp yang di sini adalah Kp, P pressure, partial pressure product per partial pressure reaktan. Nah, dari sini kita lihat apakah Kp ini perlu atau bisa kita coret, dan ternyata bisa. Dimasukin. Sukin. Dan Kp pada umumnya kita coret untuk tekanan rendah tentunya ya. Kalau untuk tekanannya, kalau di termo ya, kalau tekanannya rendah itu mengikuti gas ideal sehingga koefisien fugasitasnya itu bisa dicoret atau dianggap 1. Sehingga Kp-nya itu bernilai 1. Sehingga Ka sama dengan Kp. Sehingga yang dulu kita di SMA langsung dikenalkan Kp, kita tidak mengenal Ka, itu sebenarnya asal-usulnya justru dari Ka dulu. Ka bisa berubah menjadi Kp, Ka bisa berubah menjadi Kc, gitu konsepnya. Kalau untuk yang gas itu kita lihat bukan konsentrasinya, tapi pressure-nya. Partial pressure itu sudah otomatis mewakili konsentrasi, jadi tidak perlu gitu pakai istilah konsentrasi karena sulit ya. Mengukur konsentrasi gas itu sulit, lebih mudah mengukur tekanannya. Tekanan totalnya berapa sih? Oh, tekanannya sekian. Oh, berarti parsialnya sekian-sekian. Itu lebih mudah kalau untuk gas.
Nah, nanti KC-nya munculnya kapan? Yaitu untuk sistem yang liquid. Nah, nanti dulu. Ini sekarang gas. Oke. Dari sini kita lanjut ke bawah. Sekarang P ini. P parsial. P parsial itu adalah fraksi dikali dengan P total. Ditemukan gitu. Sehingga bisa juga selain menyatakan dalam bentuk seperti ini, P-nya tadi, masih ingat ya, yang sisi KP tidak ada perubahan di sini, tapi yang sisi KP ada perubahan karena P kecil di sini diubah menjadi fraksi dikali dengan P total. Fraksi dikali dengan P total. P totalnya kan sama atau dalam satu sistem gas itu, sehingga P besarnya bisa dikeluarin. Muncullah P besar ini. Kemudian pangkat delta N. Gitu. Ini hasil substitusi lah ya. Dari sini masuk ke sini, jadilah seperti ini. Sehingga yang ada di sini fraksi molnya. Bukan lagi tekanan parsialnya. Dengan seperti ini muncullah. Tapi di sini adalah KY, kemudian P totalnya dikeluarin. Jadi kayak gini. Nah, di mana delta N adalah perbedaan atau sigma dari koefisiennya produk kurangi koefisiennya reaktan. Koefisien produk, koefisien reaktan. Nah, untuk ideal gas, P-nya itu 1 tadi saya katakan. Sehingga ini hilang, sehingga KA sama dengan KP. Ya, KH sama dengan KP. KP itu apa? KP itu adalah KY dikali P pangkat ini. Deskripsinya apa? Yaitu ini. Begitu. Konsepnya gitu. Jadi lebih ke keseimbangan aktivitas produk dibagi dengan aktivitas reaktan. Setelah itu untuk sistem gas muncullah KP saja. Kalau KP masih kesulitan nggak punya data tekanan parsial misalkan, bisa kita gunakan fraksi molnya produk per fraksi molnya reaktan terus dikali dengan P total dipangkatkan dengan selisih penjumlahan dari apa namanya koefisiennya produk sama koefisiennya reaktan. Jadinya cukup simpel sekarang ya. Oke, itu untuk gas ya, diingat-ingat untuk gas. Bagaimana dengan liquid? Nah, liquid ini aktivitas ini definisinya adalah gamma dikali dengan XI. Ya, konsepnya sama, bla bla bla. Ada muncul K gamma sama KX. X ini sebenarnya juga mole fraction ya, tapi karena dia di liquid dia pakai X, bukan Y. K gamma, KX. Untuk kelaratan yang ideal, K gammanya 1. Sehingga KA sama KX gitu. X. Nah, X ini kan sebanding dengan konsentrasi ini. Nah, bagaimana dengan yang heterogen? Ini heterogen agak kompleks dulu. Nitrogen di sini solid. Nah, sekarang contoh soal stoichiometric mixture hidrogen direaksikan dalam satu bar, reaksinya seperti ini. Asumsinya gas ideal sehingga KP-nya 1, R-nya sudah dikasih. Suruh menghitung konstanta equilibrium, artinya Ka. Yang kita hitung sebenarnya Ka. Tapi untuk kasus ini langsung bisa kita tebak. Oh, ini sistemnya gas. Gasnya ideal. Berarti Ka sama dengan Kp. Jadi Ka itu sama dengan Kp. Kemudian equilibrium conversion untuk hidrogen. Kemudian komposisi dari produk pada saat kesetimbangan. Suhunya sekian, nah standar kikipnya seperti ini. Nah, yang muncul adalah Ka dulu, tidak boleh langsung Kp. Itu mulainya dari Ka itu muncul dari sini nih. Dari sini mau narik ke atas di sini, narik ke atas ke sini, pada akhirnya ke sini. S dikali Gibbs. Ini Gibbs parsial. Ya, ini Gibbs parsial. Udah diikutin.
delta G kondisi standar sama dengan 2 kali ini parsial dikurangi ini ya produk kurangi reaktan. Produknya ini reaktannya 2. Ya, produknya ini kurangi reaktannya 2 sama dengan apa? Minus RT ln KA. Dari mana itu? Nah, delta G0 ya, delta G0-nya dari di atasnya. G0-nya dari sini. Nah, pada saat kesetimbangan, delta G-nya 0. Nah, sehingga tinggal ada delta G standar, kondisi standar. Beda ya, delta G saja sama delta G standar. Kalau standar ini suhunya 25, kalau delta G ya mengikuti kondisi operasi. Artinya kalian bisa menghitung delta G kondisi standar, kemudian disamakan minus RT ln KA. Bla 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 bla, ketemu KA-nya sekian. Nah, KA definisinya apa? Ingat, ini sistemnya gas. KA sama dengan KP. KA sama dengan KP. Ini nggak ada. KA sama dengan KP. P-nya kayak gini. Lagi masukkan. Nah, P-nya produk di kuadrat, ini di kuadrat per P-nya reaktan pangkat ini. Sudah, jawabannya adalah konstantannya berapa? Sekian. Equilibrium conversion untuk hidrogen. Nah, bagaimana nih? Nah, itu kalau sekarang ini tangannya dimensional, ada dimensinya. Padahal KA itu tidak ada dimensinya. Ya, karena ini kan P ini kan satuannya satuan per pangkat 2 per pangkat 4. Jadinya kan ada satuan per ini. Nah, oleh karena itu ini diubah konstantanya, artinya konstanta stoichiometrisnya itu diubah supaya konstantanya itu dimensionless. Caranya gimana? Udah, ini caranya amonia pakai 1 aja, kemudian yang di sini mengikuti 3/2. Jadinya kan yang atas ini satuannya bar, yang bawah bar pangkat 3/2 dikali bar pangkat setengah. 3/2 per setengah adalah itu ditambah ya, ditambah berarti bagi 4/2 jadinya 2. Jadinya 2 dan hubungannya dengan ini, sini kan juga sini pangkat 2, sini pangkat 4. Ini pangkat setengah. Jadi hubungannya sama ini ya di akar dari KH itu. Ya. Ya mungkin enggak, ini kalau bingung pakai di sini aja udah cukup ya, bahwa KH nilainya sekian. Nah, untuk yang bagian B baru kita menjabarkan, kita menghubungkan antara KH dengan konsentrasi, yaitu ini KH sama dengan KY kali B bla bla bla. P-nya 1 bar. Sehingga dari sini muncullah konversi. Muncullah konversi. Nah, konversinya dari mana? Hati-hati, ini kamu jabarkan ya. Sama seperti yang minggu kemarin itu loh, ada X-nya ya, ditulis X gitu aja. X-nya dibiarin. Yang penting
Yang penting ini adalah amonia yang tersisa di produk, di aliran produk. Kemudian yang di bawah ini adalah reaktan yang ikut di aliran produk. Artinya bukan reaktan yang bereaksi ya, tapi reaktan yang sisa. Ini produk yang keluar, ini reaktan sisa. Nah, reaktan sisa kan berarti mungkin kalian lebih enak bikin yang apa? Mula-mula, reaksi, sisa gitu kan. Nanti sisanya berapa? Nah, jadinya seperti ini. 16 kuadrat, 2 minus bla. Nah, dari sini bisa dicari nilai X-nya. X-nya ketemu 97%. Jadi, dengan reaksi seperti ini dikasih pressure 1 bar dan suhunya 300 Kelvin, itu konversi hidrogennya sudah tinggi, sudah bagus ya. 97%. Nah, kemudian suruh menghitung komposisi dari produk. Artinya reaction produk itu maksudnya tidak melulu produk saja ya. Kalau dalam hal ini kan produknya amonia yang benar-benar produk. Tapi kalau reaction produk itu maksudnya yang keluar dari reaktor gitu. Ada amoniaknya, ada hidrogennya, karena hidrogennya nggak habis, konversinya cuma 97%, hidrogennya bisa jadi masih. Sehingga semuanya perlu dihitung. Ya tinggal mengikuti saja reaksinya. Nah, sehingga nah ini sudah dijabarkan dari mula-mula, yang bereaksi, yang sisa. Misalnya nih 4 ini ini bukan sisa, maaf ya, bukan sisa, tetapi mol fraksi pada saat kesetimbangan. Sebentar. Benar ya, sisa ya. Kalau ini bacanya per total. Ini mol fraction yang bereaksi ya, dibagi dengan mol total. Mol totalnya coba ditambahkan ini berapa nih? Dikurangi 3. Coba ini tambah ini berapa? 3 plus 1, 4. Minus 3, minus 1, minus 4. Minus 4 ditambah 2 jadi minus 2. 4 minus 2. Nah, 4 minus 2X itu adalah mol pada saat kesetimbangan. Maksudnya pada saat kesetimbangan itu bukan pada reaksi ya, tapi yang keluar dari reaktor gitu loh. Yaitu 3 minus 3X di sini. Karena yang bereaksi kan 3X hidrogennya itu. Mula-mula 3. Berapakah hidrogen yang bereaksi? Ya 3 dikali X kan. Yang bereaksi hidrogen kan 3 dikali X. Sehingga sisanya adalah hidrogen yang keluar dari reaktor adalah 3 dikurangi 3X. Karena yang bereaksi 3X. Berapakah nitrogen yang bereaksi? Tentunya pakai stoichiometri. Ini 3, ini 1. Berarti kalau yang bereaksi di sini 3X, berarti di nitrogen cukup X. Yang bereaksi X. Sehingga nitrogen yang keluar dari reaktor adalah 1 minus X. Bagaimana dengan amoniaknya? Amonia adalah produk. Komposisinya 2, sehingga 2X. Sehingga amonia yang keluar dari reaktor adalah 2X. Berapakah total mol yang keluar dari reaktor? Ya ini. Ini ditambah ini jadilah 4 minus 2X. Sehingga mol fraksi hidrogen, nitrogen, amonia yang keluar dari
reaktor adalah masing-masing sekian. Nah, inilah yang dipakai di dalam Y kuadrat ini. Ingat ya, bahwa ini adalah fraksi amonia yang keluar dari reaktor. Ini adalah fraksi reaktan yang keluar dari reaktor. Bukan fraksi yang bereaksi, bukan. Tapi fraksi mol yang keluar dari reaktor. Sudah, yang ini tadi masukin ke sini, jadilah persamaan seperti ini. Seperti ini bisa dicari nilai X-nya, ketemulah sekian. Sudah, dan untuk mengetahui YH2, N2, nanti tinggal dimasukin aja. YH2 kan 3 dalam kurung 1 minus X per 4 minus 2X. X-nya adalah 97%. Masukin ke sini, ketemulah di sini. Nitrogen 1 per X per 4 minus 2X, ketemulah ini. Amonia, ketemulah ini. Dan kalau di total harus 1. Ya, kalau enggak ya mirip-mirip ya, karena pembulatan. Nah, itu sih. Ini muncul KP di sini. Tapi dia nggak ngomong KP, tapi tetap di KA saja. Tapi KA rumusnya itu adalah rumus KP sebenarnya, karena KP-nya itu dianggap 1. Nah, ini yang reaktor equilibrium ya, untuk mengetahui konstanta kesetimbangannya. Ini prinsip Lely-Catherine. Kemudian untuk yang temperatur ya, awal-awal tetap aja termo ya, kayak semacam energi Gibbs, entropi itu apa, itu memang agak abstrak, agak sulit didefinisikan. Bla bla bla, coba langsung aja kita bypass ya, karena ini review kan pelajaran detail termo. Nah, CP-nya fungsi suhu kan sama kan di termo juga. Nah, ini nah, bisa berubah nih. Ya, ketika suhunya sekian, ya intinya tetap ada ke delta G standar sama dengan G parsiale produk kurangi reaktan, sama dengan minus RT ln KA. Nah, ln KA-nya dengan kayak gini, nah ini kan udah ada datanya nih, ada datanya, R-nya konstan, temperaturnya silakan aja diubah. 300, 400, 500, nah dari sini akan muncul KA yang berbeda-beda. Nah, untuk yang contoh 6.1 yang tadi, itu kan masih ingat suhunya 300 kan? Tekanan 1 bar, suhu 300, KA-nya sekian. Nah, bagaimana kalau temperaturnya diubah? Jadi 400, 500, 600, 700. Nah, tentunya ini ya hati-hati ya, nilai Gibbs parsialnya juga beda-beda. Per suhunya beda-beda. Sehingga mengikuti rumusnya di sini. Ini mengikuti. Sehingga ketemulah KA-nya ya bervariasi gitu. Ini terlalu panjang sih untuk yang pengaruh suhu ini. Dia lebih ke ini, kita lewatin aja, sekilas saja. Dan terutama yang tadi yang equilibrium itu bisa menentukan konsentrasi equilibrium, konstanta equilibrium dengan KP tadi. Ini fungsi suhu. Terus apa lagi nih? Suhu. Nah, kalau tekanan bagaimana pengaruhnya? Ini masih relevan lah dengan yang tadi. Dengan contoh kantin 1. Kalau tekanannya berubah bagaimana? Nah, langsung ke rumus ini kan sudah familiar ya. Ini terkait dengan reaktor equilibrium tadi yang di atas. KA sama dengan P. Ini berarti KA sama dengan KP. Sebenarnya ini KP nilainya kalau mau ditulis spesifik.
tapi basisnya tetap tekanan. Dan juga ya kalau ingin tekanannya diubah ya silakan aja tekanannya divariasikan di sini. K-nya tetap, K-nya tetap, nah itu berarti pada tekanan berapa itu bisa dijawab. Dan juga gitu, ketika tekanannya sekian, X-nya sekian, ketika tekanannya sekian, X-nya sekian. Tekanannya naik, X-nya akan naik gitu. Jadi saya belum sempat bikin. Nah, sekarang yang contoh 6.5 coba kita lihat. Ulangi perhitungan contoh 6.4 dengan mempertimbangkan vapor phase non-ideality. Nah, ini sekarang tidak ideal gasnya. Pakai Penn Robinson lagi. Udah kebayang ini kayak apa rumusnya gitu kan ya. Sehingga KP-nya tidak boleh satu. KP tidak boleh satu. KP tetap dihitung. P-nya produk per P-nya reaktan. Sehingga rumus KA tidak sesimpel yang seperti tadi. Tapi KA sama dengan KP dikali KP gitu kan. Nah, itu. Cuman kita nggak sampai bahasan ke sana, itu jelas-jelas akan agak pelik di sini ya. Ini pakai Penn Robinson macam-macam ya agak rumit gitu ya. Tapi kalau kita pakai HSS, otomatis HSS sudah mengakomodasi nilai KP ini. Yang perlu kita sadari adalah bahwa KP itu kita gunakan karena menganggap KP-nya itu sama dengan 1. Itu aja udah cukup. Jadi tidak saklek rumusnya KA sama dengan KP kok enggak gitu. Itu sudah hal yang spesifik. Jadi saya coba contoh 6.4 ini kalian hitung sendiri gitu loh. Dengan seperti ini, bener nggak sih? Kalau tekanannya itu 1 bar segini, kalau 10 bar segini X-nya, kalau 100 bar X-nya segini. Bener nggak? Kalian cek dengan apa namanya panduan yang ada di sini. Saya rasa nggak sulit ya untuk membuktikan itu. Reaktor phase enggak, reaktor concentration. Faktor concentration itu ya sama seperti yang contoh 6.1 tadi ya kan, tapi dia konsentrasinya lebih ke namanya ke gas. Kalau ini coba dipelajari nanti di rumah lebih detail. Contohnya adalah etil asetat. Nah, etil asetat ini liquid ya. Sekarang kita ngomong liquid. Nah, dari esterifikasi asam asetat dengan etanol dengan keberadaan katalis seperti asam sulfat atau ionization resin berdasarkan reaksi sebagai berikut. Nah, jelas itu. Aktivitas tadi yang dilakukan menunjukkan desain data pada menunjukkan data conversion gitu. Nah, itu stokiometrinya 60 gram asam asetat itu bereaksi dengan 45 gram etanol. Jadi dihitung berapa mol yang bisa kan? Gram per PM-nya etanol. Tekanannya konstan sampai tercapai kesetimbangan. Nah, ternyata setelah itu dicek produknya itu ternyata mengandung etil asetat sebanyak 63,62 gram. Ini berapa mol dibawa ke mol. Nah, disuruh hitung berapakah konversi kesetimbangannya itu sama asetat. Nah, asumsikan liquid mixture ini juga ideal, PM-nya dan sebagainya, sehingga mol asam asetat yang bereaksi adalah 60 dibagi PM. PM-nya kebetulan 60 berarti 1. Yang etanol 45 dibagi PM-nya metanol. PM-nya etanol 88. Maaf, yang etanol yang 88 ini apa ini? Yang 88 adalah etil asetat. Berarti 63,02 per 88 jadinya sekian. Ekvilibrium konversinya berapa berarti? Ya pakai definisi
pakai definisi konversi seperti biasanya. Nah, kenapa di sini kita tidak memakai yang pakai KA tadi? Karena kita sudah ditunjukkan sekian loh konsentrasi atau sekian loh mol yang terbentuk, produk yang terbentuk itu sudah dikasih, yaitu 0,723 molnya. Jadi berarti konversinya asam asetat adalah, kita lihat ini masing-masing satu ya, kok biasanya 1, 1, 1. Jadi kalau terbentuk etil asetat sebanyak 0,723, maka asam asetat yang bereaksi adalah 0,723 juga. Nah, definisi konvensi adalah asam asetat yang bereaksi dibagi dengan asam asetat mula-mula. Asam asetat yang bereaksi adalah 0,273 dibagi dengan asam asetat mula-mula. Sehingga 0,723 dibagi 1, ketemunya sama sekian. Gitu. Nah, ini yang bagian A. Nah, sekarang yang bagian B ini efek dengan penggunaan etanol yang berlebih. Berlebihnya 50% dan 100%. Di sini didefinisikan kalau R itu adalah molar ratio untuk etanol dan asam asetat. Tabel 610 mewakili mol inisial, equilibrium, dan mol fraction. 610 kita lihat. Mula-mula 1, asam asetatnya, etanolnya dianggaplah R begitu. Kenapa ini dianggap R? Karena ini yang nanti akan diganti. R itu akan diganti dengan eksesnya 50 sama 100. Mol saat kesetimbangan ini sekali lagi adalah mol yang keluar dari reaktor, bukan mol yang bereaksi. Asam asetat yang bereaksi sebesar X, sehingga yang keluar adalah 1 minus X. Etanol yang bereaksi adalah sebesar X juga, karena ini koefisiennya sama-sama 1, sehingga yang keluar dari reaktor adalah R minus X. Etil asetat yang tertentu adalah X, karena yang bereaksi ini 1 juga. Kedua juga X. Mau fraksinya adalah 1 per X dibagi dengan total ini. Dan berapa? 1 plus R, ya, X-nya berapa? Ini tambah ini, tambah ini. X-nya habis ya, X-nya habis. Kemudian untuk konstantanya 1 plus R. Jadi pembaginya adalah 1 per R. Ini dibagi 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 1 per R. Kemudian ini dimasukkanlah ke definisi KA. Tetap pakai KA ya. Namun KA di sini akan menjadi, jadi larutnya dianggap ideal, sehingga K gamanya 1. Coba kita balik ya. Untuk yang liquid kayak apa rumusnya? KA sama dengan apa? Supaya tahu tidak langsungan bahwa KA sama dengan rumusnya langsung di situ, tapi sebenarnya KA sama dengan, kalau kita lihat di fase liquid. Nah, KA sama dengan K gamma dikali KX. K gamanya 1, KX-nya adalah fraksi mol tadi, fraksi mol yang keluar dari reaktor. Nah, ini. Nah, produk dibagi dengan reaktan-reaktan. Pangkatnya mengikuti koefisiennya. Ya. Ini kenapa pangkat 2? Karena asam asetat dikali dengan H2O. Masing-masing pangkatnya 1. Tapi nilainya sama-sama X. Ya udah, disingkat jadi X kuadrat. Nah, dengan seperti ini, kalau R-nya 1, itu ketemu X-nya sekian kan dari perhitungan lab tadi. Di sini kan etanolnya habis, jadi tidak ekses etanolnya. Sehingga R-nya 1.
dan ketemu X-nya sekian. Juga nilai Ka-nya sekian. Nah, dengan nilai Ka yang inilah yang dijadikan patokan ya, untuk mengetahui pengaruh dari etanol. Jadi nanti nilai Ka-nya tetap, rumusnya juga tetap seperti ini, X kuadrat per 1 minus X, R minus X. Sekarang R-nya yang diubah. Kita lihat untuk yang 50% dan 100% nilai R-nya seperti apa jadinya. Nah, kalau R-nya 1, maksudnya 1 itu dia teoritis ya, artinya apa itu? Apa sih? Nilai teoritis gitu loh, stoichiometris dengan reaktan yang lain. Kalau misalnya 1 ya sini enggak 1, itu stoichiometris 1, tadi X-nya ketemu sekian. Kalau nilai R-nya 1,5, nah 1,5 ini 1 stoichiometris plus 50% excess. Jadi yang 50% excess itu adalah R-nya sebesar 1,5. Nah, kalau R-nya dikali 1,5, berapakah nilai X-nya? Sementara nilai K-nya tetap. Nah, X-nya bisa dicari, yaitu ketemu sekian. Kalau R-nya 2, artinya excess-nya 100%, dia ketemunya sekian. Jadi kalau dilihat pengaruh keberadaan etanol di sini, makin dia excess, konversinya makin tinggi ya, masuk akal ya. Reaktan yang banyak itu akan memungkinkan terjadinya reaksi yang lebih baik gitu. Karena sebenarnya reaksi itu kan hubungan antara reaktan 1 dengan reaktan 2. Dalam hal ini asam asetat dan etanol kan. Nah, kalau etanolnya banyak, berarti asam asetatnya juga akan lebih mudah bereaksi karena asam asetatnya berinteraksi atau bereaksi dengan etanol dalam jumlah yang berlebih etanolnya. Makanya untuk sering kali ya, untuk memastikan bahwa salah satu reaktan itu habis, ya kita kasih ekses reaktan yang lainnya. Kan gitu. Untuk meyakinkan pembakaran pertalit di dalam ruang bakar kendaraan motor kita itu habis, maksudnya benar-benar bereaksi sempurna, habis pertalitnya, ya kita kasih udara ekses, udara berlebih. Tapi berlebihnya jangan banyak-banyak, nanti akan mengurangi kinerja, ya. Akan mengurangi panas yang dilepaskan. Ya, eksesnya yang penting cukuplah untuk menghabiskan si pertalit yang ada di dalam ruang bakar. Ini juga sama seperti itu. Ya walaupun bukan habis dalam artian konversinya 100% enggak, tapi dengan adanya ekses itu akan meningkatkan jumlah reaktan yang bereaksi. Itu terlihat dari sini. Ini kita yakin kalau R-nya kita kasih 2,5, nilai X-nya tentunya akan naik lagi. Tapi di sisi lain begini, oke, konversi asam asetatnya naik sih bagus ya, bagus. Tapi ini etanol yang berlebih ini mau diapakan? Sementara yang bereaksi cuma 1, tapi ini kelebihannya kalau 2 kali 1 kan berarti kelebihannya 1. 1 itu ya banyak, berarti harus di-recycle. Sistemnya harus ada recycle-nya. Nah, recycle itu membebani juga. Membebani proses, membebani biaya operasi, dan lain-lain. Sehingga ya tidak melulu eksesnya kita besarin aja sebesar mungkin, enggak bisa seperti itu. Walaupun secara teorinya ketika kita kasih ekses berlebih, maka konversinya akan naik. Tapi ini ada aspek lain yang tidak, mestinya ada batasan juga. Tidak melulu sampai 3, 4, 5, 10, dan seterusnya, itu makin bagus ya enggak juga. Karena tinjauannya tidak melulu dari konversinya. Konversi kecil, tapi kalau recycle-nya kecil dan optimal, kan sama saja. Nanti asam asetatnya akan habis gitu kan. Tapi recycle-nya kecil aja, fluoridnya. Nggak harus sampai etanol yang 1 itu dikembalikan semua, kan enggak. Itu sih pengaruh konsentrasi ya. Dasarnya tetap Ka itu dipegang ya. Ka kalau untuk gas, Ka sama dengan Kp dikali Kp.
Kalau untuk liquid, Ka sama dengan K gamma dikali Kx. Nah, ini rumusnya sama, K-nya tetap, karena K ini kan fungsi pressure temperatur. Selama pressure temperaturnya sama, ya oke, K sama gitu, K-nya sama. Nah, makanya hati-hati untuk yang contoh ada yang tadi ya yang fungsi pressure sama suhu ya hati-hati ya. Di sini ya yang 6.4 hati-hati. Ini tekanannya berubah, artinya K-nya tidak konstan. K-nya tidak konstan. Yang atas juga gitu. Suhunya berubah. Suhunya berubah, K tidak konstan, hati-hati. Ini sudah ditunjukkan bahwa K-nya berubah-ubah. Silakan aja kalian bisa membuktikan benar nggak sih kalau suhunya sekian, K-nya sekian dulu. Juga sama untuk yang pressure. Benar nggak sih kalau pressure-nya 10 bar, nilai action 0,056? Kalau kalian sudah mencoba ini berarti oke, sudah paham dan yakin gitu ya cara yang kalian pakai itu sudah betul. Concentration ini tadi, pengaruh excess. Ini juga contoh yang lain. Jadi sampai semua. Ini ada dua nih. Jadi K1 sama K2 gitu. Sampai segitu. Nanti terlalu TRK nanti. Ini sekilas aja. Pengaruh inner concentration juga kalian baca. Ada pengaruhnya. Intinya tetap di konsentrasinya. Konsentrasi. Rumusnya Ka itu kan juga nanti berkorelasi dengan konsentrasi kan. Rumusnya Ka tetap sama. Kalau dia gas ya tetap aja Ka sama dengan Kp. P produk per P reaktan. P itu dijabarkan menjadi fraksi produk dikali P total. Nah, fraksi mol itu adalah mol B, misalkan YB itu kan adalah mol B dibagi dengan mol total. Mol totalnya itu adalah di sini ditulis NT. NT. Nah, hati-hati ketika NT di sini lebih besar karena adanya inner gitu ya. Karena adanya inner, nanti pengaruhnya bagaimana itu? Pengaruhnya bagus atau enggak kalau ada innernya? Nah, sekilas di sini peningkatan NT ya, NT-nya tidak sekedar A plus B plus C, namun mol A plus mol B plus mol C plus mol inner, sehingga NT-nya naik dibandingkan dengan NT yang tanpa inner ya. Tanpa inner, maksudnya tanpa inner tuh gini loh, A menjadi B plus C ditambah nitrogen, misalnya nitrogen itu kan nggak bisa bereaksi, berarti total molnya kalau ada innernya tentu lebih besar ya, daripada hanya sekedar mol A ditambah mol B plus mol C. Nah, nanti ini kesimpulannya adalah peningkatan NT sebagai hasil dari penambahan inert sebagai penambah nitrogen misalkan, itu akan meningkatkan rasio produk sama reaktan. Coba dilihat nih. Kalau NT-nya makin besar, itu rasionya akan naik ya. Akan meningkatkan rasio produk terhadap reaktan. Penambahan inert menyebabkan jumlah mol per unit volume itu menurun. Oke. Dan kesetimbangan akan tergeser gitu ya, tergeser ke berlawanan to offset this by shifting to higher convection. Nah, ini coba kamu baca hati-hati ini. Nanti soalnya ada latihan soal yang ada innernya nanti setelah ini kalian buat PR.
Nah, jika inert material itu ditambahkan, kemudian pemisahannya itu perlu dipertimbangkan juga ya, penting ya. Apakah dengan penambahan inert itu nantinya pemisahan produk dan reaktan lebih gampang atau lebih sulit gitu. Contohnya, steam itu ditambahkan sebagai inert ke hidrokarbon cracking reaction. Dan ini suatu material yang menarik ya. Artinya steam ini bahan yang menarik karena dengan adanya steam tersebut, itu steamnya mudah untuk dipisahkan dari hidrokarbon, tentunya dengan melakukan kondensasi saja. Hidrokarbon itu taruhlah C1, C2, C3, itu gas-gas ringan. Bagaimana kalau ditambah dengan steam? Akan menambah konversi tadi dikatakan. Menambah konversi. Konversinya akan naik. Namun, steam tadi mudah nggak dipisahkan dengan produknya, dengan bahan utamanya? Oh, ternyata mudah. Yaitu cukup dengan kondensasi saja. Misalkan didinginkan menjadi suhu 40 gitu aja, steamnya akan terkondensasi. Namun C1, C2, C3 dia masih jadi masuk gas. Jadi nggak ada masalah. Dengan tambahan inert berupa steam, konversinya akan naik, pemisahannya tidak ada masalah. Pemisahannya mudah. Nah, ini untuk membuktikan ini kalau yang tadi peningkatan inert ya, kalau yang sekarang juga. Oh, ini kan masih terkait erat dengan rumus KA ini kan kaitannya dengan rumus reaksinya. Kalau seperti ini peningkatan inert. Nah, kalau rumusnya seperti ini, I inertnya maksudnya ini, kita cek ya apakah cocok dengan ini ya, PG per PE oke. Dengan G bla 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 seperti ini. Dengan menurunnya N total ya sebagai hasil dari inert yang diambil gitu, inertnya diambil entah diambil sebagian atau diambil semua gitu, itu akan meningkatkan rasio produk reaktan. Betul ya, ketika NT-nya mengecil, maka NG per NE inertnya akan naik. Sesuai ya. Maksudnya inertnya itu diambil. Ya diambil sebagian atau diambil semuanya, sehingga N totalnya akan turun. Kalau N totalnya turun, berarti KH per KP kan dibagi hal yang kecil. Berarti hasilnya besar di sini. Nah, rasio produk per reaktan itu besar. Coba kita balik lagi ke sini. Kalau dari hasil dengan reaksi seperti ini, kemudian ditulis rumus KA seperti ini, sehingga menjadi persamaan 6,60, kalau NT-nya itu dinaikkan, itu akan meningkatkan rasio dari produk per reaktan. Nah, produknya adalah B dan C. Betul ya? Ketika NT-nya naik, ya maka KA dikali sesuatu hal yang besar, dibagi dengan P yang sama, nah hasilnya akan besar. Ini artinya meningkatkan rasio dari produk per reaktan. Nah, kalau rasio produk per reaktan itu besar, itu kan yang diinginkan. Kita ingin reaktannya sehabis mungkin, produknya sebanyak mungkin, sehingga rasio produk dibagi dengan reaktan itu sebesar mungkin. Itulah yang kita harapkan. Oke, dengan reaksi seperti ini, penambahan inert menguntungkan. Ya, dengan reaksi seperti ini, kalau ditambah inert, itu menguntungkan karena rasio produk per reaktannya naik. Nah, contohnya steam tadi. Shifting to higher conversion. Konversinya naik.
jika reaksinya seperti ini. Kalau reaksinya seperti ini, bagaimana caranya supaya rasio produk dan reaktan itu naik? Yaitu justru dengan mengurangi inert atau menghilangkan inert. Yaitu dengan mengurangi inert sebagai hasil penghilangan ini ya, inert material akan meningkatkan rasio produk per reaktan. Jadi yang supaya kita nggak bingung, yang kita pegang adalah rasio produk per reaktan itu setinggi mungkin gitu aja, setinggi mungkin. Dan ternyata bisa diperoleh dengan cara nambahi inert atau justru mengurangi inert, tergantung dari reaksinya, gitu kan. Kalau reaksi kayak gini, tambahi inert. Reaksi kayak gini, kurangi inert. Gitu. Nah, removing inert, bla bla bla, to higher conversion. Justru dengan mengurangi inert, konversinya akan naik. Gitu. Jadi, pengaruh inert itu bagaimana? Lihat-lihat dulu reaksinya seperti apa. Nah, dilihat persamaan KA, bermula dari KA. Nah, namun di sini ya, jika reaksinya itu tidak melibatkan perubahan di jumlah mol, ya inertnya tidak efek gitu ya. Artinya jumlah mol itu maksudnya jumlah mol kalau ditambah, maksudnya inertnya tetap gitu loh, inertnya tetap. Kalau yang kita bahas ini kan, kalau yang ini inertnya kita kurangi, kalau yang ini tadi inertnya kita tambahi gitu. Kalau inertnya tetap konstan ya nggak berpengaruh, tetap aja di situ gitu, konversinya. Product removal during reaction itu konsepnya gitu. Ketika di sini produk ya sulfur trioxide itu diambil, maksudnya removal itu ya kita bayangkan ada suatu reaktor gitu ya, sulfur oxide plus oksigen menjadi sulfur trioxide. Oh sudah ada nih sulfur trioxide-nya, tapi reaksinya masih berjalan. Sulfur trioxide-nya bisa diambil, kita ambil gitu, misalkan kita ambil. Nah itu bagaimana efeknya? Efeknya adalah meningkatkan dari konversi kesetimbangan. Kenapa? Ini juga gas ya. Konsepnya sih ya gas dia akan mengalir dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dengan kita ambil sulfur trioxide, itu konsentrasinya sudah rendah, makanya dia akan menuju ke sana. Reaktan akan menuju ke produk, ke bentuk produk, karena konsentrasi produknya lagi rendah, dan secara kontinus diambil sulfur trioxide-nya. Sehingga konsentrasinya terus dijaga rendah, dan itu akan meningkatkan equilibrium convection. Itu sih konsepnya. Nah, cuman cara ngambil produk gimana ini? Nah, itu hal lain. Ya, tidak semudah ya kita bayangkan intinya. Mengambil produk dalam suatu reaktor gimana caranya? Macam-macam ini bisa dibaca. Multiple reaction, macam-macam lah ya. Intinya kalau untuk menjawab masalah reaktor ini hati-hati, dilihat dulu reaksinya kayak apa dulu, terus dia seri apa paralel, konstanta kecepatan reaksinya bagaimana, H1 H2-nya bagaimana, itu tinggal dilihat ketentuan-ketentuannya. Misalkan jika ini lebih besar dari ini, sebaiknya gunakanlah excess V2. Ini kurang dari ini, gunakanlah excess V1. Nah ini bisa langsung jadi patokan praktis loh. Tapi kalau ditanya kenapa alasannya, kalian juga harus bisa jawab ya. Pakai logika kayak gitu. Intinya kan R2 per R1. Ini seminimum mungkin. Terus gimana caranya? Pokok nilai R2 per R1 itu sekecil mungkin. Nilai K-nya konstan. Nilai C V1, V2-nya bisa berubah-ubah. A1, A2, B1, B2-nya tetap. Nah, berarti kayak gitu. Berarti C-fit mana yang harus lebih banyak supaya R2 per R1-nya itu sekecil mungkin. Itu bisa lah, itu matematika biasa. Ya. Oke.
Ya itu sih saya rasa cukup, ini katalis nggak perlu, kita sekilas saja DRK ini ya. Jadi nanti PR-nya adalah oke, nomor 1 mungkin terlalu termo. Nah ini nomor 2 nih ya, 8 ya, amonia dilusi dari campuran ini ya. Ada inert gasnya sekian, KP-nya sekian. KP ini adalah hasil dari KA yang KP-nya dianggap 1. Jadi rumus itu sama dengan rumusnya KA. Jadi dia bla bla bla. Ini ada inert materialnya. Oke, ini 2 mungkin enggak. Ya, nanti PR-nya oke, saya lihat dulu yang enggak terlalu kompleks karena memang ini bukan pelajaran DRK. Setidaknya nomor 2. Nomor 1 perlu ya. Setidaknya nomor 2 ya. Bisa di nomor 2 aja cukup. Yang ini oke, saya lihat dulu. Oke, ada pertanyaan, waktunya udah lewat. Silakan. Ya, kalau dari Pak Akun sih pesannya saya sampai minggu kelima. Ini kan sudah minggu ketiga, jadi tinggal 2 minggu lagi. Yang saya terakhir sampai ke pemisahan. Intinya sinkro memang begitu ya, memang mereview banyak hal. Terutama TFK itu, TFK kan hitung-hitungannya agak lumayan. Termo juga, tapi mungkin termo nggak terlalu ini karena sudah dibantu sama ISIS ya. Kalau kita pakai simulasi, nggak perlu lah ngitung entalpi residual, entalpi apa macam-macam yang seperti di termo itu mungkin nggak perlu sampai ke sana. Oke, mungkin kita tetapkan aja ini PR nomor 2 itu aja, mungkin nggak perlu yang lain, supaya nggak terlalu ribet ya, karena memang kita nggak fokus ke PR kan ya. Oke, ada tambahan pertanyaan, silakan. Permisi Pak Ana, saya boleh izin bertanya sebentar nggak Pak? Silakan Pak. Yang mengenai penyelesaian soal nomor 3 di chapter 5 tadi tuh Pak, itu saya cari taunya lihat dari grafik di Levenspiel Pak, tapi hasilnya sama saja kayak Mas Habib. Kira-kira boleh nggak ya Pak kalau misal lihat dari grafik gitu Pak? Ya, selama open books dan memungkinkan dan itu memang caranya betul, nggak ada masalah sih, kita pakai cara apa saja gitu. Itu grafiknya pun mungkin juga sudah grafik dibuat mungkin ya N1, N2, N3, N seterusnya gitu, bukan Mbak Nafika? Saya belum pegang Ya, lagi soalnya. Hah? Iya. Oh, iya kan, berarti sama aja. Pakai grafik nggak apa. Itu kan grafik itu kalau dibawa ke rumus ya nanti rumusnya sama dengan Habib tadi. Pun sebaliknya rumus Habib itu kalau dibawa ke grafik ya akan memperoleh grafik yang seperti itu. Nggak ada masalah. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Oke. Untuk textbook bisa dikatakan saya wajibkan punya ya, karena ya itu tadi loh, kita kadang scroll kadang kita bolak-balik buku, bolak-balik halaman, kita lebih mudah ya untuk menggunakan textbook daripada soft file gitu. Oke, PR-nya nomor 2 mungkin nggak perlu saya catat, sekalian sudah tahu. Nanti minggu depan langsung aja kita, harusnya ada kalian yang membahas sama seperti yang nomor 3 tadi. Kemudian minggu depan itu saya lanjutkan untuk yang proses pemisahan. Nah, di situ ada hitung-hitungan termonya sebenarnya kalau mau, cuman kita review sekilas saja hitungan termo di. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sekian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.